teman-teman semua, ya ahobu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Arsip Kabupaten Nias Barat, Bapak Ibu Dewan Juri Storytelling, dan seluruh masyarakat Nias Barat. Teman-teman semua, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Karya Sauli Lolita Lembu. Saya dari komunitas belajar Kandang Ilmu. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang ucapan ajaib dari peri. Penasaran dengan kisahnya? Ikuti terus sampai selesai ya. Pada zaman dahulu, ada seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan. Si sulung angkuh dan pemarah, sama seperti ibunya. Sedangkan si bungsu manis dan lemah lembut. Sang ibu sangat memanjakan anaknya yang sulung karena memiliki sifat yang sama sepertinya. Sedangkan si bungsu diperlakukan sangat buruk. Ia menyuruh si bungsu melakukan hampir semua pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan si bungsu yang malas adalah berjalan kaki 1 kilometer jauhnya untuk mengambil air di mata air. Pada suatu hari, di saat si bungsu sedang mengambil air di mata air, seorang wanita tua datang menghampirinya dan meminta minum kepada si bungsu. "Tunggu sebentar ya, akan aku ambilkan air yang paling bersih dan jernih untuk ibu minum," kata si bungsu kepada wanita tua itu. Lalu si bungsu mengambil air yang paling jernih dan yang paling bersih dan memasukkannya ke dalam teko agar dengan mudah diminum. Seorang wanita tua yang sebenarnya adalah seorang peri berkata, "Kamu sangat baik, suka menolong dan sopan. Aku akan memberikanmu satu keajaiban. Setiap kata yang kamu ucapkan akan keluar bunga-bunga, batu permata, serta mutiara dari mulutmu." Si bungsu pun tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dimaksud sang peri. Tetapi si bungsu berterima kasih. Lalu si bungsu pun berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, sang ibu memarahinya karena terlalu lama mengambil air. Lalu si bungsu meminta maaf dan menceritakan kisah yang ia alami, bahwa ia menolong seorang wanita tua dan wanita tua itu memberikannya satu keajaiban. Ketika si bungsu sedang berbicara, bunga-bunga, batu permata, dan mutiara berjatuhan keluar dari mulutnya. Sang ibu terkejut. Lalu sang ibu berkata, "Aku harus menyuruh kakakmu pergi ke sana." Lalu sang ibu pun menyuruh anaknya yang sulung untuk pergi ke sana. Meskipun tidak mau, si sulung wajib mengikuti apa yang ibunya bilang. Sambil menggerutu, si sulung pun pergi ke mata air. Sesampainya di sana, si sulung bertemu dengan wanita tua. Tapi kali ini wanita tua itu berpakaian yang sangat cantik, bagaikan seorang ratu. Lalu lagi-lagi sang wanita tua meminta air kepada si sulung. Lalu si sulung berkata, "Apa kamu kira aku kesini hanya untuk mengambilkanmu air? Dan jangan pikir kamu bisa minum dari teko perakku." Lalu sang wanita tua hanya tersenyum. Karena sifatnya yang sangat kasar, wanita tua itu mengutuk si sulung. "Setiap kata yang kamu ucapkan akan keluar katak dan ular dari mulutmu." Lalu si sulung berlari dan kembali ke rumah.
Sesampainya di rumah, si sulung menceritakan semua kejadian yang ia alami. Di saat si sulung sedang bercerita, ular-ular kata-kata keluar dari mulutnya. Lalu sang ibu berteriak, "Apa ini?" Lalu sang ibu pun mencari si bungsu. Karena ketakutan, si bungsu lari dari rumah dan pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan ada seorang pangeran yang sedang berburu. Sang pangeran melihat gadis yang sedang menangis terseduh-seduh. Sang pangeran pun bertanya kepada sang gadis tersebut. Lalu sang gadis tersebut menceritakan kisah yang ia alami. Ternyata gadis tersebut adalah si bungsu. Lalu si bungsu pun menceritakan kisahnya. Di saat si bungsu sedang bercerita, bunga-bunga, batu permata, dan mutiara keluar dari mulutnya. Lalu sang pangeran pun jatuh hati kepada si bungsu. Dan sang pangeran berpikir, pasti tidak bermasalah bagi ayahnya jika ayahnya mendapatkan menantu yang baik seperti si bungsu. Lalu pangeran membawa si bungsu ke istananya. Dan mereka menikah dan hidup bahagia. Sementara itu di rumah, sikap si sulung semakin memuakkan. Bahkan semakin banyak kata-kata ular-ular yang terus ia hasilkan. Sampai-sampai ibunya pun mengusirnya dari rumah. Karena ia tidak tahu harus pergi kemana, dan juga tidak ada orang yang mau menampungnya karena sifatnya yang kasar. Si sulung pun terpaksa tinggal sendirian di hutan. Nah, sobat literasi, bagaimana cerita tadi? Seru bukan? Di sini saya mengajak teman-teman untuk memperbanyak membaca buku supaya wawasan kita makin bertambah dan kita mendapatkan pesan moral dari cerita-cerita yang kita baca. Di cerita tadi ada loh pesan moralnya. Penasaran pesan moralnya? Ya udah, saya kasih tahu ya. Pesan moralnya adalah tetaplah tolong menolong, jangan iri, jangan angkuh, dan janganlah memandang orang sebelah mata. Sekian, terima kasih. Ya ahobu.